Sebenarnya sih yang kayak begini nih, yang salah bukan istrinya juga, kan suaminya yang kagak bener juga, gitu kan? Apa? Itu kasus-kasus perceraian ini loh. Ya, elah masih bahas itu lagi, bah. Belum kelar. Masya Allah ya. Ini masih kepikiran yang kemarin tuh. Sebagai suami, ente mikir ya? Mikir lah, gitu kan? Kenapa istri menggugat cerai, gitu kan? Itu kan pasti ada masalah dong. Masalahnya ya suami, gitu. Apakah karena suaminya terpikat dengan yang lain, gitu? Atau karena suaminya kurang taat beragama misalnya? Ya kan macam-macam, sehingga atau suaminya kurang adil dalam memimpin. Bisa juga. Tidak punya jiwa kepemimpinan yang kuat. Nah, itu kalau istrinya lebih dari satu, gitu kan, ya bisa juga. Apalagi gitu. Gitu kan. Makanya istrinya, wah sudah, saya mau cerai, gitu. Akhirnya kan gugat, gitu. Ya memang seni memimpin, ya itu seni memimpin. Seni itu memimpin, apa namanya? Tidak semua orang juga punya pengalaman yang sama, bah, untuk memimpin. Oke. Orang tuh biasanya terkait dengan pola asuh juga. Pola asuh. Ya ada karakter ya, mungkin karakteristik atau dari DNA, dan mungkin dari tadi ya turunan orang tuanya, keluarga seperti apa. Itu ada faktor mempengaruhi. Lalu ada pola asuh. Dia diasuh seperti apa sama keluarganya? Apakah selalu misalnya setiap idenya di reject? Alah kamu anak kecil tahu apa? Gitu misalnya. Bapakmu ini sekolah udah jauh, udah tinggi, udah gelarnya udah ini. Kamu baru bikin aja dibilangin nggak? Nah, gitu. Itu kan mereject gitu, deny gitu. Jadi menolak menolak semua yang apapun yang dari anak-anak, sehingga mereka merasa tidak dihargai. Dan itu berpengaruh ketika dia dewasa, berkeluarga itu ya. Berkeluarga jadi kacau ya. Karena dia merasa trauma bahwa setiap ide dia, konsep kepemimpinan dia itu nggak diterima di keluarga. Sehingga begitu dia berkeluarga, dia tidak merasa punya kapasitas yang baik untuk memimpin. Akhirnya dia memimpin berdasarkan trauma dia. Trauma masa lalu dia. Kan bahaya begitu. Ya macam-macam juga sih kayak begitu. Atau bisa jadi dia terlalu diturutin juga tuh waktu ininya. Waktu apa? Iya, waktu sama orang tuanya sebelumnya terlalu dimanja kayak begitu. Ya sama aja. Akhirnya begitu dia menjadi pemimpin dalam rumah tangga, jadi otoriter. Nah iya, makanya kita ini kan kadang-kadang suka ketika berkeluarga apapun ya, kita sebagai muslim itu kan harusnya ngacanya sama uswatun hasanah kita. Enggak bener, tapi kita kayak orang bener ya ngomong gini. Kayak orang bener. Ya daripada orang salah. Ya kan salah orang kagak enak coba. Kita nelpon salah orang, janjian salah orang. Mendingan bener. Kayak orang bener. Kesannya kayak kita bener banget ngomong kayak begini. Ya iya, mumpung ngomong doang. Kan ini channel inspirasi ya kan. Iya, silakan diterjemahkan sama penonton mau diarahkan kemana pembicaraan kita. Iya kan, misalnya kita nih sebagai muslim kan pasti uswatun hasanahnya Nabi, katanya kan gitu. Betul. Contoh terbaik. Ya kalau contoh terbaik ya semuanya diikutin lah. Gitu. Saya ya lagi-lagi nih ke pembahasan sebelumnya sempat ngomong-ngomong soal keluarga yang dalam keluarga itu istrinya tidak satu ya. Kita punya istri satu aja. Poligami udah gitu aja lah. Iya. Kita istri satu aja itu kadang-kadang belum tentu beres mimpin keluarga. Ya kan kadang-kadang gitu kan. Banyak cekcoknya daripada damainya. Gitu. Itu kan berarti menunjukkan bahwa kita tuh masih belum cakap memimpin keluarga. Gitu. Tapi bayangin Nabi, istrinya berapa coba? Benar. Ya itu Ummahatul Mukminin, ya kan ibunya orang-orang beriman. Itu kan dari Khadijah gitu. Saya sih nggak kebayang gitu ya dulu kalau Nabi itu rasanya kayak apa, bah. Nabi yang secara hidup hartanya bahkan cenderung miskin ya. Sejak nggak ada ayah bundanya sudah wafat, terus diasuh oleh pamannya yang juga miskin sebenarnya, Abu Thalib. Gitu. Terus kemudian ketika mulai bekerja diminati oleh
seorang janda yang terkemuka, nasabnya baik, hartanya banyak, owner perusahaan, bukan CEO ya, dia tuh owner perusahaan, dan Nabi hanya bekerja di situ. Karyawan biasa. Karyawan. Nah, jadi gitu kebayang nggak dengan posisi Nabi yang cuma karyawan biasa. Oke, karyawan biasa. Sementara Khadijah itu posisinya sangat tinggi, nasabnya di keluarga, strata sosialnya tinggi, owner perusahaan. Owner perusahaan. Ya kan? Dan banyak laki-laki yang pingin melamar. Masya Allah. Itu layernya banyak bener, Pak. Lapis-lapisnya tuh banyak banget gitu. Tapi Nabi ya gitu ya, kalau bicara kualitas tuh. Iya. Coba, ya. Saya nggak ngomongin keluarga Nabi ketika poligami lah ya. Saya bicara ketika Nabi hidup hanya dengan satu istri sampai Khadijah wafat. Nah, itu kan Khadijah nyaman banget gitu ya. Iya, saking nyamannya sampai dia rela mengorbankan semuanya ya. Sampai semua harta Khadijah itu dikorbankan dalam hal positif artinya ya. Dikorbankan itu artinya mensupport dakwah Nabi. Iya, betul. Karena Nabi perlu bekal, Nabi perlu dakwah kemana-mana. Ya kan, bahkan termasuk Nabi dinistakan oleh kaumnya sendiri. Kebayang nggak kita bangun keluarga kayak gitu? Sebentar, jadi itu Sayyidah Khadijah tuh janda ya? Janda lah. Janda ya? Makanya kalau nyambung sama obrolan kita sebelumnya tuh, bahwa menikahi janda itu levelnya mujahid. Jadi ibaratnya Nabi itu baru mau nikah aja udah ngegas. Ngegasnya tuh pengen keluarga mujahid. Udah langsung mujahid. Udah nggak bicara main-main. Masya Allah. Karena Nabi itu setelah Khadijah wafat nikahin Saudah radhiyallahu anha. Janda juga. Janda juga, bahkan lebih tua. Baru yang gadis tuh Aisyah. Masya Allah. Dan ini cuma di tengah-tengah, selebihnya janda semua ya. Jadi emang ya udah itu jadi dibahas janda lagi. Kita bahas suami ini, jangan bahas janda lagi. Udah episode kemarin. Iya. Jadi itu bagaimana menjadi sosok suami yang luar biasa itu ya. Apa ya istilahnya ya? Apa? Qawamah. Wah, itu dia. Ini dikoreksi ya Ustadz ya, kalau ada yang salah gitu. Yang saya tahu tuh kan qawamah itu masih satu akar kata dengan qoma yakumu. Diri artinya. Tegak gitu, berdiri. Gitu. Jadi kalau cowok loyo tuh kelemar-kelemar ya nggak layak gitu disebut qawam gitu. Iya. Gitu. Ada juga maknanya jadi qawamah itu punya berapa makna, Bah? Dia tadi tegak berdiri ya. Terus kemudian dia adalah pemberi nafkah. Dia adalah penyelesai masalah. Artinya dia harus bersifat adil pada keluarga. Lalu dia disebut juga qawamah itu adalah tiang yang kokoh, tempat bersandar. Karena laki-laki itu kan bukan cuma mimpin istri dan anak-anak saja, tapi laki-laki itu juga bertanggung jawab terhadap keluarga besar. Keluarga besar ya? Iya kan? Artinya kalau dia mungkin orang tuanya sudah tidak mampu secara ekonomi atau sudah tiada, masih punya adik yang harus dibiayai sekolah atau kuliah. Ya kan, tadi misalnya ada kakaknya perempuan jadi janda. Kan dia tanggung jawab juga. Itu juga termasuk itu dia kan juga. Ponakan-ponakannya kalau kakaknya punya anak, itu kan tanggung jawab dia juga. Dia juga ya? Masya Allah. Itu jadi makanya jadi laki-laki itu nggak bisa sekedar hanya berpikir, pokoknya saya istri dan anak-anak. Ya, tapi kan masalahnya si istrinya ini mau menerima atau enggak itu kan. Ketika suami gitu kan, dia mau menafkahi ibunya. Nah, itu namanya babnya adalah pembahasan tentang bagaimana suami mendidik istri. Berarti istrinya belum qawam tuh ya? Kalau istrinya masih grundel. Istri nggak qawam dong. Qawam itu suami. Iya, suami qawam. Ya. Kalau istrinya masih grundel berarti istrinya belum berhasil. Suaminya belum berhasil mendidik. Iya. Dia kadang-kadang ada pertanyaan konyol nih, Bang. Menurut saya. Gimana? Itu bukan pertanyaan. Kalau ada dalam keluarga itu, ada seorang suami, istri, terus si suami ini masih punya ibu. Suami masih punya ibu. Iya kan? Misalnya gitu. Lalu si ibu ini pasti otomatis sebagai anak laki-laki dia memberi nafkah juga kan? Walaupun nggak diminta, mungkin ibunya masih ada bapaknya atau. Terus ada pertanyaan konyol nih dari istri yang menurut saya, ini nggak level dijadikan istri nih. Ya. Kamu pilih ibumu atau aku? Nah, itu pertanyaan paling kurang ajar kalau saya.
Gitu. Kalau ada keluar dari mulut istri. Sebentar, itu berarti si suami yang enggak mampu mengubah, mendidik istrinya, atau emang udah jadi karakter aja itu mah? Ya. Si suami salah memilih. Ya bisa multi faktor sih. Ya mesti ya, sih. Entah dulu bagaimana waktu milih. Ya kan ada milih pasangan itu kan karena apa? Ya. Ada karena kecantikannya. Terus karena nasabnya. Iya, karena hartanya. Tapi yang terbaik adalah karena agamanya. Iya benar. Nah ini bagaimana nih? Itu kan mesti dirunut, kagak bisa dipisah-pisah. Iya. Gitu. Taruhlah misalnya ada yang salah di proses ini, tapi ini kita punya mekanisme dalam Islam tuh ada taubatan nasuha. Nah itu ya kan? taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Itu perbaikinya itu tuh kadang-kadang kita suka menjadi apa sok pahlawan gitu. Siapanya? Ya entah laki-lakinya entah perempuannya. Sok pahlawan gimana maksudnya? Iya, dia karakternya emang udah nggak bagus secara karakter. 20 tahun karakter itu terbentuk, ketika mau nikah sama suaminya, dia bilang, kata suaminya, saya bisa merubah dia. Itu kan sok pahlawan kalau menurut Ane itu. Oh, berarti dia lahirnya 10 November kali ya? Oh, kalau itu pahlawan, bukan sok. Kalau sok pahlawan nggak tahu tuh lahir tahun berapa, tanggal berapa. Ya masing-masing nggak usah ngerasa pahlawan sih. Gitu. Karena kita kan di Islam tuh diajarin fastabiqul khairat ya kan. Oh, iya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Suami itu ya memberi kebaikan, nggak usah ngungkit-ngungkit ke istri. Kamu kalau nggak ada saya, kamu pasti masih begini. Ya kan? Iya, bener, istri juga sebaliknya. Oh, kamu tuh kalau istrinya bukan saya, pasti kamu jadinya begini. Oke. Itu sudah ngungkit jasa masing-masing, ya itu keluarga udah kayak neraka sih kalau saya bilang lah. Itu nggak boleh tuh ya. Gitu. Sudah saya mah sudah lah. Jadi... Tapi gini Bah, yang ya ini benang merah kita obrolan di episode ini sebenarnya. Ya terlepas kalau didetailkan bisa jadi istri bisa jadi punya faktor kesalahan dalam sebuah masalah keluarga. Tapi secara garis besar masalah itu pasti kesalahannya di suami. Gitu. Saya berani ngomong karena saya udah jadi suami, Bah. Oh iya. Oh iya. Iya, kalau saya nggak jadi suami, saya dihujat sama suami se-Indonesia ntar. Gitu. Jadi dengerin tuh, kesalahan terbesar itu kebanyakan adalah dari suami. Oh, suami yang salah tuh, bukan istri. Jadi kalau istrinya buruk, yang salah suami. Iya. Kalau istrinya nggak nurut, tidak taat beragama, suami. Iya, artinya gini, kalau memang dulu waktu mau menikah tipikal istrinya bukan tipikal penurut, kenapa lu pilih? Oke. Gitu. Ya artinya empat tadi ya. Iya. 4 tadi ya. Artinya misalnya gini, emang dia agak kurang penurut, tapi biasanya misalnya dia punya kebaikan-kebaikan yang lain. Oke, fine. Oke. Gitu. Silakan dinikahi. Iya. Tapi tolong sangat serius memperbaiki kekurangan yang tadi itu. Wah, berat mah. Lah, kalau mau enteng mah makan kacang, Bah. Bukan nikah. Wah, bener. Makanya nikah tuh harus kerupuk tuh enteng. Harus faktornya jadi mujahid tadi itu ya. Iya. Nah, ini yang nggak paham karena baru nonton episode ini, tonton episode sebelumnya ya. Biar kita tahu kenapa kita urusannya mujahid nih. Iya. Berjihad. Nah, kalau Rasulullah tuh gimana tuh? Rasulullah apakah Rasulullah tuh adem ayem aja dari sekian keluarganya? Iya, dari sekian banyak istri, apakah tidak terjadi kecemburuan kah? Saling menyalahkan dan lain sebagainya gitu. Iya, yang aneh tahu nih ya. Itu Rasul tuh juga pernah, ya namanya keluarga itu bahkan ketika kita menyebut bahwa Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh terbaik, itu artinya bisa kita tiru dari sisi manapun, termasuk dari berantemnya keluarga Rasul. Jadi berantem dari cemburu-cemburuannya keluarga Rasul. Berantem juga ya. Lah iya, kalau kita misalnya keluarga Rasul sangat baik, tidak ada berantem-berantemnya, tidak ada marah-marahannya, ya bingung kita nyontohnya. Begitu kita marah sama istri, istri cemburu sama kita atau sebaliknya, kita ngelihat penyelesaian masalahnya ke siapa. Gitu. Makanya karena Rasul itu adalah uswatun hasanah, ya kan, dari solusinya dari Rasulullah, dari masalahnya juga ada di keluarga Rasulullah. Tapi ujungnya apa nih solusinya? Kan gitu. Oh iya. Nabi pernah nih ditegur gara-gara, kalau guru saya Ustadz Budi Asadi itu bilang ini gara-gara minum madu.
minum madu gimana tuh ceritanya? Paham nggak ente? Kagak. Apa episode berikutnya aja ya? Kagak, ntar aja. Ya, kan Nabi itu punya jadwal mendatangi istri-istrinya. Karena istrinya yang hidup dalam sebuah riwayat itu 9 orang bersama Nabi di kota Madinah. Gitu. Nah, Nabi itu biasanya ba'da asar itu ada jadwal mendatangi rumah istri-istrinya satu-satu tuh. Mendatangi. Lalu kemudian nanti di mana jadwal Rasul bermalam hari itu, itulah istri yang terakhir didatangi. Jadi misalnya malam ini nginepnya di rumah Aisyah, berarti Nabi ngedatangi istri yang lain dulu, baru terakhir rumah Aisyah. Gitu. Ya itu karena tadi ada kecemburuan, Nabi minum madu di rumah salah satu istri, gitu. Lalu istri yang lain, wah ini Nabi nih kok jadi kelamaan di sini nih, gitu. Kira-kira begitulah dialognya ya. Lalu kemudian dibuatlah berita bahwa nanti kalau Nabi datang ke rumah kita bilang Nabi mulutnya nggak wangi gitu, maksudnya menimbulkan bau yang tidak sedap. Gitu. Nah begitu mengalami hal itu, Nabi kaget kan. Terus kemudian Nabi sempat, aku tidak akan meminum madu lagi kalau begitu, demi menyenangkan istri-istrinya. Nah itu akhirnya ditegur di surat At-Tahrim tuh ayat 1. Iya kan? Karena kata Allah, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi fi ma tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Nanti dikoreksi ya kalau salah saya. Oke. Gitu. Jadi ya ayuhan nabi, Allah negur langsung predikatnya. Nabi langsung. Bukan nyebut Muhammad gitu. Ya Muhammad, lima tuharrimu, enggak. Ya ayuhan nabi, karena Allah pengen menjelaskan kamu ini nabi gitu. Kau ini seorang nabi, enggak pantas mengharamkan apa yang Allah halalkan buat hambanya gitu. Karena efeknya gini ya, kalau yang ngomong seorang Arif atau seorang Idris, nggak masalah. Saya mengharamkan madu, ya kagak ada ngaruhnya, ya kan? Paling di rumah kita doang masalahnya gitu. Tapi kalau Nabi yang ngomong, saya mengharamkan madu, iya gitu. Sampai sekarang kita haram minum madu. Nah jadinya itu bisa jadi, gitu kan? Padahal sebenarnya hanya berdasarkan kecemburuan dan Nabi ingin menyelesaikan masalah. Tapi rupanya ditegur sama Allah, cara menyelesaikannya nggak gitu, gitu. Itu jadi contoh. Pernah ada masalah juga ya. Iya kayak yang Sayyidah Aisyah memecahkan nampan itu kayaknya juga ada juga kecemburuan juga. Jadi istri ya nggak tahu ya, kalau punya istri lebih dari satu ya mungkin biasalah hidup dengan kecemburuan satu dengan yang lain, itu merupakan bumbu kehidupan hari-hari. Kalau kita kan mungkin istri satu nggak terlalu merasakan ya. Iya, kurang tidak berpengalaman lah. Iya, mau pengalaman? Ayolah. Nambah CV, pengalaman. Jadi kan CV-nya jadi banyak. Iya. Nah itu jadi karena kecemburuan itu udah biasa hari-hari, Nabi juga santai aja. Gitu. Bahkan Nabi suatu ketika melihat istrinya cemburu dan cemburuannya itu tampak di hadapan sahabat, Nabi cuman komentarnya gitu, ibu kalian lagi cemburu. Ya kan? Dan tidak menampakkan marah atau apa santai gitu. Aja. Santai aja ya. Ya maksudnya bukan berarti Nabi tidak peduli sama istrinya dengan kecemburuan istrinya ya. Betul. Tapi Nabi juga nggak perlu harus panik, gimana nih? Gini, nggak perlu. Iya. Nabi senyumin aja. Yang aneh baca tuh kan dia di depan para sahabat tuh ya. Iya. Depan para sahabat. Iya. Dalam tanda kutip, sebagai seorang nabi, dalam tanda kutip, itu kan seperti dipermalukan di hadapan banyak orang. Bener. Kejadian itu ya, karena ini kan ibaratnya rahasia rumah tangga ya kan. Bener. Kok bisa terjadi di hadapan umum? Seorang nabi pula, yang jabatannya jauh lebih mulia daripada seorang camat, menteri, presiden. Bener. Kalau seorang Idris, tuh ya. Siapa lu? Bini nganterin makanan terus dibanting, prang. Woi. Apa itu? Wah. Itu derita lo gitu ya. Itu udah langsung murka tuh kayaknya. Tapi kalau Nabi santai ya. Santai ya. Cuma bilang dia lagi cemburu gitu. Walaupun Nabi juga pernah marah tuh yang sampai pergi dari rumah, bikin berdiam diri di tenda di dalam Masjid Nabawi, sampai satu orang pun tidak boleh masuk. Iya. Bahkan Umar perlu izin khusus karena sama Nabi disediain penjaga khusus gitu, sampai begitu riwayatnya itu. Saking Nabi nggak pernah
nggak pernah bentak kasar gitu ya, nggak pernah. Nabi kalau marah ya pergi aja gitu, menjauhi istrinya yang mungkin kesel gitu ya. Nabi kadang katanya kan Nabi tuh kalau marah tuh sampai uratnya kelihatan, mukanya merah kan. Nabi kan putih ya, kayak kita kan. Kalau kita kan putih tua lah kita. Putih tua. Iya. Ya gitu. Ya Nabi pergi aja gitu. Artinya pergi itu gini. Nabi itu menghindari kalimat kasar yang terucap gitu kan. Gitu. Ya memang Nabi juga bukan kayak kita ya. Kalau kita kan mau ngomong kasar kita tahan-tahan. Gitu. Nggak kuat kelepas juga gitu kan. Tapi emang iya sih, dalam kehidupan sehari-hari berumah tangga mungkin para ayah juga mengalami gitu ya. Kalau ada masalah di keluarga, berdebat sama istri itu kayak nggak ada manfaatnya. Gitu ya. Iya, kalau yang aneh rasakan ya, ya kayak nggak ada manfaatnya karena ujung-ujungnya pasti bukan semakin reda tapi semakin hebat. Jadi kalau dicontohkan sama Nabi menjauh, ya beneran dengan menjauh sih. Kalau kita ikut marah, kata Nabi kan wudu. Iya. Gitu ya kan. Kalau lagi berdiri suruh duduk. Kalau duduk masih marah suruh berbaring. Bener. Suruh wudu. Itu karena itu setan tuh mempengaruhi. Bener. Karena nanti suatu ketika reda marah kita, kita baru nyesel tuh. Iya. Pasti itu. Nah, balik lagi tuh obrolan kemarin tuh. Bisa jadi kalimat cerai itu kadang-kadang kan diumbar tuh. Dan kalimat cerai itu nggak boleh main-main ya. Iya. Bercandanya aja itu jadi hukum langsung berlaku. Ya kan? Bercanda tuh. Berlaku. Apalagi serius. Nah, iya. Apalagi emosi. Ya, sudahlah. Ya gitulah. Ya karena berdebat sama istri juga kan ya gitu. Ujung-ujungnya kita yang minta maaf. Oh, gitu ya. Iya. Masa sih? Ente salah. Ente minta maaf langsung. Istri salah. Oh, panjang, muter sono, muter sini, muter sono, penjelasan dulu, debat. Ya. Yang minta maaf suami lagi. Itu keluarga ente ya? Wow. Maksudnya banyak rahasia umum di mana-mana tuh kayak begitu. Gitu. Buku-buku yang aneh baca juga ada gambar gitu kan. Semrawut. Suami salah, suami minta maaf, ada tanda panahnya gitu kan. Gitu. Istri salah, wah kusut benangnya, gambarnya tuh begitu tuh, ilustrasinya tuh. Suami minta maaf. Ada yang karena lagi marahan nggak mau ngomong. Oke. Ya kan? Jadi karena nggak mau ngomong langsung, biasa bangunin suaminya kalau tidur gitu. Di WA suaminya. Mas, bangun udah subuh. WA. HP-nya silent. Kenapa kamu nggak bangunin aku? Kan udah di WA. Iya. Ya, kira-kira gitu ya. Iya. Obrolan episode kali ini nih. Para penonton ya silahkan komen. Apa tadi, Pak? Komen, like. Saya nggak biasa nih. Komen, like, share, and subscribe. And comment. Apa sih? Pokoknya episode ini yang salah suami lah. Iya. Istri tak pernah salah. Iya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Ya keluarga ente kan? Ya bukan juga. Oh, keluarga aneh sih enggak. Kalau keluarga aneh suami lebih mengalah. Mengalah. Iya. Gitu. Ya udahlah. Gitu aja ya. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.